Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah etika profesi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pedoman penulisan artikel, yang mana pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah memberikan kalian tugas untuk menulis artikel secara berkelompok dengan tema permasalahan lingkungan jika dilihat dari perspektif etika, baik itu etika profesi ataupun etika lingkungan. Dan pada layar sebelah kiri bisa kita lihat ya, ini ada contoh jurnal yang saya ambil dari Profetika dengan judul Kebakaran Hutan dan Lahan, Perspektif Etika Lingkungan. Tentunya perlu diketahui bahwa pedoman penulisan artikel itu bisa berbeda-beda, tergantung dari jurnal yang akan mempublikasikan artikel atau tulisan kita. Nah, di sebelah kanan ini ada penulisan artikel yang saya rasa ini adalah pedoman yang umum. Pedoman umum dalam artian sudah umum digunakan di berbagai jurnal. Oke, jika ada perbedaan satu dan lain hal itu tidak masalah. Tetapi untuk mata kuliah etika profesi saya, pedoman penulisan artikel yang digunakan adalah seperti ini. Oke, baik kita mulai dari yang awal. Tentunya artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan diketik dengan program Microsoft Word. Kemudian artikel ditulis dalam format 2 kolom untuk tulisan inti ya, mulai dari pendahuluan. Maksudnya 2 kolom di sini itu contohnya seperti ini. Jadi untuk kolomnya kalian bisa atur di Microsoft Word dan kalian bagi menjadi 2. Hal ini tidak berlaku untuk abstrak. Untuk abstrak tetap 1 kolom. Untuk artikel baru bagian intinya itu 2 kolom. Kemudian font yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 11 dengan spasi 1 atau single space. Tentunya seperti ini ya. Sini fontnya Times New Roman, saya rasa kalian juga sudah terbiasa. Kemudian ukuran kertas A4 dan margin 2,5 cm dari setiap tepi, baik tepi atas, tepi bawah, kiri kanan, ukurannya 2,5 cm. Kemudian saya sedikit tutorial juga, ada yang belum tahu untuk kolom bisa kalian atur di sini. Nah, jadi bisa diatur 1 atau misalnya 2, itu silahkan diatur. Kemudian untuk margin bisa diatur di sini, custom margin. Kemudian kalian masukkan ukuran yang sentimeter. Jadi jangan lupa ditulis satuannya sentimeter. Oke, kemudian penulisan nama ilmiah organisme jika ada dicetak miring. Kemudian rumus persamaan matematika jika ada hendaknya ditulis dengan Microsoft Equation agar tampak rapi. Nomor halaman diatur pada bagian bawah tengah. Paragraf dibuat rata kanan kiri atau justified. Maksudnya seperti ini ya. Nah, justified. Nah, ingat ya, kalau misalkan di sini halamannya itu di sebelah kiri, tapi untuk tugas kita pada bagian bawah tengah nomor halaman. Oke, jadi ada sedikit perbedaan. Ada bagian bawah tengah. Kemudian penggunaan warna pada gambar, tabel, dan foto diperbolehkan, tetapi ukuran file makalah tidak melebihi 4 MB. Jadi jika ada foto atau gambar ya, gambar seperti ini, itu bisa kalian kompres dahulu agar ketika nanti filenya di-save, ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian saya pun menyarankan untuk kalian memasukkan foto dari misalnya ini kebakaran hutan dan lahan. Kalian silahkan tambahkan fotonya dengan format yang sudah diatur. Dan jangan lupa untuk menuliskan sumbernya nanti. Kemudian gambar dan tabel harus diberi nomor dengan urut dan teratur. Nah, jadi nanti ada contohnya itu ada caption gambar 1, tapi di sini tidak diberi judul. Untuk tugas silahkan tambahkan penjelasan ini gambar apa. Kemudian di atasnya pada bagian paragrafnya itu dijelaskan, misalnya foto kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar 1. Nah, baru di bawahnya ada gambar. Jadi silakan jelaskan dulu pada bagian paragraf sebelumnya. Oke.
Kemudian judul, gambar, dan grafik ditulis di luar kerangka, seperti tadi di bagian bawah, disertai sumber dan tahunnya dengan format center. Judul tabel, jika ada, ditulis di atas tabel dengan format center. Tulisan dalam tabel ditulis dalam font Times New Roman, berukuran 10 spasi 1. Nah, jadi berbeda jika kalian menggunakan tabel, isi pada tabelnya itu ukurannya bukan Times New Roman 11, tapi Times New Roman 10. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian berikut adalah organisasi penyusunan artikel, disusun seperti ini ya. Jadi tahap pertama itu judul. Nah, kalau untuk tugas itu tidak perlu menggunakan header. Nah, jadi ini tidak perlu karena ini adalah header yang sudah diatur dari jurnalnya. Untuk tugas tidak memerlukan header. Kemudian judul. Nah, lihat ya di sini. Judul harus singkat, informatif, maksimum 20 kata. Oke, kemudian ditulis di tengah atau center dengan huruf kapital dan tebal. Oke. Jadi untuk judul awal itu semuanya ditulis dalam huruf kapital atau uppercase, sementara untuk judul bab ini sama uppercase, tapi untuk subbab, kita lihat di sini apakah ada subbab. Nah, subbab itu ditulis title case. Title case. Jadi untuk bagian title kalian bisa atur, bisa kalian cek di sini. Nah, ini ada yang mengatur ukuran dari huruf atau case. Ada capitalize each word, uppercase, lowercase, sentence case. Silahkan kalian lihat di sini. Kemudian untuk judul bab dan subbab berawal dari tepi kiri. Jadi jangan ditulis center, tapi di kiri. Nah, kemudian untuk penulis, nama penulis ditulis di tengah. Oke. Huruf kapital tanpa gelar. Nah, untuk huruf kapitalnya, sorry ya. Ini tidak perlu huruf kapital. Jadi, mohon maaf, silahkan tulis seperti ini. Tidak harus kapital, tanpa gelar, dan diikuti nama instansi atau institusi di bagian bawah. Misalnya di sini tulis program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa. Untuk jalannya itu nggak usah, langsung aja Karawang dan kode posnya. Kemudian alamat email, itu saya sarankan untuk memasukkan semua email dari anggota kelompoknya. Nah, jadi anggota kelompoknya ditulis semua, kalau yang nggak kerja nggak usah ditulis, kemudian emailnya masukkan. Abstrak, seperti yang kalian tahu bahwa abstrak ini adalah ringkasan dari isi jurnalnya. Dibuat secara namanya ringkasan ringkas, di maksimal 250 kata saja. Kita lihat yang ini kalau tidak salah itu hanya 190-an, jadi 250 itu sudah termasuk banyak. Kalau kalian menulis maksimal 250 kata, pastikan sudah mencakup isi ya, mencakup isi, kemudian sedikit latar belakang, sedikit pendahuluan dan lainnya. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi untuk yang pertama, kita ikuti yang ini. Pertama bahasa Inggris dulu, kemudian ada bahasa Indonesianya. Nah, untuk keyword atau kata kunci, nah cukup 3 sampai 5 kata. Jadi minimal 3, maksimal 5. Misalnya ini kebakaran hutan, forest fire, environment. Nah, kata kunci itu biasanya cukup diterjemahkan saja. Tapi kalau yang ini kayaknya agak ada perbedaan. Kalau yang saya harapkan nanti cukup terjemahan dari yang atasnya jadi sama. Kemudian bagian pendahuluan, oh ya sekali lagi abstrak itu justified dan menggunakan satu kolom. Untuk pendahuluan, ini berisi inti pokok penelitian atau permasalahan yang dikaji, di mana pendahuluan ini perlu memuat latar belakang, tujuan, dan hipotesis jika ada.
dan tentunya didukung dengan pustaka yang aktual, yang bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Makanya untuk bagian pendahuluan, itu kalian bisa tambahkan sumbernya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan disadur dari website, ini disadur dari jurnal atau buku. Nah, seperti ini ya, itu untuk contoh penyaduran. Kemudian bagian sampai bawah, lihat semuanya memiliki, setiap paragraf itu selalu memiliki referensi. Kemudian kerangka teori berisi tentang relasi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Biasanya terlihat ada sebab akibat atau misalnya penjelasan juga yang lebih membahas tentang keilmuan pada bagian kerangka teori. Misalnya di sini dibahas tentang antroposentrisme etis. Nah, ini dilihat tentunya sama ya. Untuk kerangka teori memerlukan referensi penulisnya. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk pendahuluan itu biasanya tidak terlalu panjang, tapi di kerangka teori itu lebih panjang. Nah, metode penelitian itu biasanya tidak terlalu panjang juga. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research. Nah, ini silahkan kalian tuliskan seperti ini. Jangan lupa juga untuk referensinya jika kalian menyadur atau mengutip dari satu sumber. Kemudian untuk metode penelitian itu bisa berisi tentang waktu, tempat penelitian, metode, dan teknik analisis. Nah, karena kalian ini mengambil dari berbagai sumber, nah, maka itu mirip seperti ini ya, library research. Jadi dari buku dan dari sumber-sumber bacaan di internet. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah rincian dari hasil penelitian. Nah, pembahasannya ini pastinya harus jelas, diperkuat dengan pustaka yang relevan, dan juga di sini bisa jadi kalian menulis dengan beberapa subbab. Oke, ada contohnya etika lingkungan sebagai solusi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau ada subbab lagi, subbab itu biasanya lebih dari satu ya. Jadi kalau tidak ada, kalau hanya satu pembahasan tidak perlu subbab. Penanganan kebakaran hutan dan lahan era Presiden SBY. Oke, ini juga ada 4. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan, silakan sertakan gambar, baik itu bukan tabel grafik, baik itu foto, atau mungkin ada tabel juga tidak apa-apa, dan lainnya. Nah, setelah itu ada kesimpulan dan saran. Kalau ini kesimpulan aja, di sini untuk bagian tugas itu silakan tulis kesimpulan dan saran, yaitu memuat ringkasan hasil penelitian maupun kajian ilmiah serta saran dan implikasi kebijakan. Nah, jadi kalian bisa bahas juga selain dari etika ini, kalian bisa bahas dengan hukum yang berlaku, terutama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan lingkungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang diambil itu di sini mengikuti sistem aturan nama dan tahun dan disusun menurut abjad. Nah, jadi Kak, kita ikuti yang di sini ya. Kalau di sini ada sedikit perbedaan, tahunnya itu dalam kurung, tapi untuk tugas ini tidak perlu. Silahkan langsung saja seperti ini, nama penulis, tahun, judul, dan lain-lain. Dan nanti untuk lengkapnya, kalian silahkan pelajari lagi, akan saya share pedomannya. Yang pasti untuk buku, jurnal, internet, itu ada beberapa perbedaan dalam penulisannya. Terutama jika diambil dari buku atau jurnal, itu kalian tuliskan halamannya. Kalau misalkan untuk internet, kalian tulis websitenya, tautannya, dan juga tanggal kalian mengaksesnya. Nah, untuk majalah, makalah tidak diterbitkan, disertasi, itu bisa menyesuaikan. Yang penting format awalnya seperti ini. Penulis, tahun,
judul, penerbit, kota. Nah, itu sudah menjadi aturan umum dalam penulisan artikel ilmiah. Oke, itu saja untuk penjelasannya. Sekali lagi, untuk halaman itu disimpan di tengah, dan yang lainnya sudah cukup jelas pada pedoman ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.